Ya, sekarang kita bakalan masuk ke contoh soal persamaan Laplace, gitu ya. Nah, ini nggak tahu soalnya berapa lama ya. Kalau videonya kepanjangan, kita bagi ini satu video, ini satu video. Cuma kalau nggak kepanjangan, kita bakalan jadiin satu video. Ya, gue kebetulan udah nyiapin stopwatch. Jadi kita langsung kerjain aja contoh soalnya. Dan rada cepet ya, kalau di breakdown itu yang di video sebelumnya. Kita lihat ini find the steady state temperature distribution for the semi-infinite plate problem. Nah, semi-infinite itu yang di video sebelumnya gue jelasin. Jadi ada lempengan itu ya, lempengan plate, bahasa Inggris bukan piring ya. Ya lempengan lah gitu, lempengan. Ini tingginya itu tak hingga ya. Nah, lebarnya itu ini ya, width of the plate is 10 cm. Jadi ini anggap aja koordinatnya 0, ini koordinatnya 10. Dan kita bisa highlight di sini, the temperature of other side is 0. Ya. Jadi T yang di sini itu 0 derajat, terus T yang di sini itu juga 0 derajat. Nah, terus di bottom, temperature of the bottom edge, ya berarti di bawah ya, itu X. Ya, jadi temperatur di bawah ini X. Ini gue share screen apa ya? Bentar. Oke, share screen-nya udah benar. Sebentar itu T-nya sama dengan gue coba cari dulu ya. T itu sama dengan X. Ya benar sih. Kalau Y-nya di sini ini ya, ini kan Y sama dengan 0. Jadi T-nya sama dengan X. Jadi kalau kita tulis batas-batasnya, yang pertama itu yang ini, Y hingga, nah berarti kalau makin ke sana kan berarti suhunya makin nggak kerasa gitu, kayak lu megang sendok panjang banget lagi masak sayur sop misalkan. Kalau sendoknya pendek ya kerasa di ujung sendok yang lu pegang ya. Cuma kalau panjang banget jadinya suhunya ya gak terasa gitu. Jadi T sama dengan 0, ya sama dengan tak hingga gitu ya. Sebentar. Ya, kita lanjut. Nah, batas yang kedua itu X sama dengan 10. T-nya bakalan 0. Yang ketiga ini T 0. Ini dipakai tanda titik koma. X-nya itu juga 0. Terus Y-nya itu 0. T-nya itu X sama dengan X gitu loh. Oke, jadi kita di sebelumnya kita langsung lompat ya. Langsung lompat ke rumus T-nya aja. T-nya itu kita pakai separation variable. Itu X kali Y. Nanti bakalan jadi A sin KX ditambah B cos KX. Dan kenapa kayak gini udah di breakdown di video sebelumnya ya. Kenapa rumusnya kayak begini. CE pangkat KY ditambah DE pangkat min KY. Nah, kita tugasnya tinggal nyari C, D, gitu-gitu ya. Nah, yang pertama itu gue mau pakai batas yang ini, ya sama dengan tak hingga, terus T-nya bakalan sama dengan 0, ya. Nanti jadi ini 0, sorry. 0 sama dengan, ya. Ini asin KX, jadi nggak ngaruh ya. Karena nggak ada Y-nya sama sekali. B cos KX-nya juga nggak ngaruh. Nah, ini C kalau dimasukin ini pangkat tak hingga, ini juga pangkat tak hingga. Yang ini sama dengan, bakalan sama dengan tak hingga. Yang ini juga, ini sama dengan 0 gitu, karena ini pangkat minus tak hingga itu bakalan 0 hasilnya itu. Sementara yang ini bakalan hasilnya tak hingga. Supaya ini hasilnya nggak itu ya, supaya nggak hingga, C-nya harus 0. Jadi 0 dikali berapapun hasilnya bakalan 0. Jadi kita tulis kayak gini dulu. C-nya sama dengan
0. Supaya ini kan bakalan udah 0 ya, gitu. Karena pangkat min tak hingga. Nah, ininya juga 0, jadi 0 tambah 0 ya 0. Dan ininya konstan gitu ya. Berarti, karena 0 per 0 itu nggak boleh. Misalkan ini 0 dibagi 0 yang ini tuh nggak boleh. Gitu ya. Dan D-nya itu suatu bilangan konstan gitu ya. Bukan 0, karena di sini kan udah 0. Di sini mau D-nya berapapun boleh dong. Karena berapapun dikali 0 ya hasilnya 0 gitu ya. Jadi D-nya yang di set konstan. Nah, kalau masukin C-nya sama 0 di persamaan ini, nanti kita dapat hasil T sama dengan A sin KX ditambah B cos KX. C-nya itu 0, jadi kita sisain D aja. Nah, oke. Batas yang kedua, gue mau pilih X sama dengan 0. T-nya bakalan sama dengan 0 juga. Tuh ya. Nanti jadi hasilnya A sin, nah gue masukin X sama dengan 0, di sini jadi 0 ya. 0 ditambah, ini B dikali cos 0, 1, jadi B aja. Dikali D, E pangkat min KY. Dengan tadi di sini D-nya itu konstan. Ya, E pangkat min KY itu bukan 0 lagi, karena min K-nya nggak hingga. Sekarang udah nggak hingga nilainya, gitu ya. Bukan tak hingga lagi nilainya gitu, tapi ada angkanya, jadi nggak mungkin sama dengan 0 gitu ya. Terus T-nya itu bakalan sama dengan 0, di sini 0. Nah, di sini konstan, di sini 0. Jadi ini konstan, kalau dibagi 0, hasilnya 0, berarti di sini tuh harus 0. Gimana caranya di sini tuh harus 0? Ya B-nya harus sama dengan 0. Nah, kalau B-nya sama dengan 0, kita masukin di fungsi yang ini, T sama dengan bla 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 gitu ya. Nanti jadi hasilnya T sama dengan A dikali sin KX. Karena kenapa A-nya masih ada yang sama kayak D tadi? Karena sin KX itu 0 ya. A-nya konstan dong. Ya kan? Karena berapapun dikali 0 hasilnya 0 gitu. Dia ibaratnya jadi korban, selalu 0 gitu. Dikali D, E pangkat minus KY. Kira-kira kayak begitu. Terus nanti kita sama kayak yang waktu itu ya. Bukan yang waktu itu sih. Yang di video sebelumnya. Kayak misalin A kali D itu B. Karena konstan kali konstan itu suatu konstan yang baru. Konstan yang baru itu kita misalin B. Gitu. Jadi T sama dengan B dikali E pangkat minus KY dikali sin KX. Nah, terus kita cari lagi batas yang, batas yang selanjutnya. Ini videonya udah 8 menit lebih ya. Ini 10, ya. X-nya kita masukin 10 di sini, T-nya 0. Jadi 0 sama dengan BE pangkat minus KY dikali sin ya 10K. Nah, ingat ini konstan ya. Ini konstan. Kalau kita pindahin ke bawah ya, ini bakal sama dengan 0. Jadi sin 10K sama dengan 0. Gimana caranya sin itu sama dengan 0? Jadinya tuh harus sudutnya tuh harus pi. Sorry. Ya harus pi, 2pi, 3pi, 4pi gitu ya. Nanti bakalan sama dengan 0. Jadi K yang memenuhi solusi itu bakalan N pi per 10 gitu ya. Karena kalau kita substitusi K-nya di sini, jadi 10 dikali NP per 10, 10-nya dicoret jadi NP aja. Jadi setiap ada K di sini diganti NP per 10 gitu. Di sini ya, di sini. Jadi kita ada persamaan baru lagi, T sama dengan BN. Nah ini bergantung sama N ya. Karena di sini muncul N. N-nya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bilangan bulat. Ya. Dan seterusnya. BN dikali pangkat K. K-nya itu diganti minus NP per 10 dikali Y gitu ya. Dikali sin K, K-nya diganti ya. NPX per 10. Nah ini itu kita cari lagi batas yang keempat. Ini Y sama dengan 0, T-nya sama dengan X gitu ya. Gimana tadi?
T-nya sama dengan X, Y-nya sama dengan 0 gitu. Jadi kalau kita masukin T-nya sama dengan X, tinggal sisa BN, ini pangkat 0 ya, jadi pangkat minus 0, jadinya 1 dikali sin N Px per 10. Apa gua bener gak ya? Bener ya kayaknya. Nah, gitu ya. Dan ini nanti sama dengan T gitu ya. Kita pakai, jadi kita pakai syarat batas ini sama aja kayak deret Fourier cosinus ya. Deret Fourier cosinus, di mana udah dipelajarin di video sebelumnya. Oh ya, ini jadi buat nyari BN, ya, kita tinggal pakai rumus deret Fourier, yaitu 2 per L. L-nya itu satu periode, 0 sampai L, dikali Fx. Fx-nya ini nanti kita masukin T alias X gitu ya, dikali sin NVX per 10 dx. Nah, kira-kira kayak gitu, semoga muat. Kita masukin, lihat dari gambar itu, X-nya ya, kan dx. Dari 0 sampai 10 dong. Gitu. Ini dx ya. Berarti harus dari 0 sampai 10, berarti satu periodenya itu 10 L-nya ya gitu. Terus dikali 2, dikali Fx-nya itu X ya, dikali sin NVX. Ini gue kurungin, karena sebagai sudut, dx. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, buat nyari ini, gue tuh sukanya pakai cara DI gitu ya. Kalau mau pakai cara U aksen UV dikurang integral VDU juga boleh, tapi gue enaknya pakai rumus DI gitu. Yang satu di diferensial, yang satu di integral. Yang di diferensial itu X, yang di integral itu sin NVX per 10. Dah, itu dah. Nah, jadi yang pertama ini di integral X jadi 1, satu diturunin ya maksudnya. X diturunin jadi 1 diturunin jadi 0. Terus ini sin NPX per 10 diturunin tuh jadi 10 per NP dikali cos ya. Cos di integral. Minus, sorry. Jadi minus. Karena integral sin itu min cos. Nah, kita integral sekali lagi. Jadinya cos itu integralnya sin. Jadi min 10 n kuadrat pi kuadrat. Ini jadi 100 ya. Sin npx per 10. Bentar, gue make sure dulu. Kebetulan gue juga sambil buka slider gitu ya. Hasil integralnya benar ya gitu. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini tinggal plus min plus gitu ya. Caranya kayak gini perkaliannya. Nah, gitu. Jadi yang ini kali yang ini. Jadi 10x NP minus ya, dikali cos NPX per 10 ya. Ini batas atas 10, batas bawah 0, ditambah ini min sama min jadi ditambahkan ya. Jadi yang di situ 100 per n kuadrat pi kuadrat dikali sin NVX per 10 ya. Batas atas 10, batas bawah 0. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini nggak bakalan ini ya. Ini hasilnya bakalan 0 karena kalau dimasukin X-nya 0, jadi nanti NV aja. Dan kalau NV itu, kalau bilangan N-nya bulat ya tadi, itu bakalan jadi 1pi, 2pi, 3pi, dan itu hasilnya 0 gitu ya. Kalau X-nya dimasukin 0 juga, nanti hasilnya sin 0 ya. Sin 0 itu bakalan 0. Jadi kita hitung yang ini aja. Dan yang ini pun kalau dimasukin X-nya 0, kita lihat di sini 10X dikali di bagian pi. X-nya kalau dimasukin 0 di sini, dia bakalan 0 semua hasilnya. Jadi kita masukin ini aja. Jadi 100 per NP dikali cos NP gitu ya. Apakah gue bener? Kok cos ya? Ini kita nyari BN doang ya.
Tapi gue rada... gue udah dikali 2 belum ya? Kayaknya sih belum ya. Kita lihat dulu. Nah, ini lupa dikali 2. Ya, lupa dikali 2, jadi harusnya itu min 200 ya. Sorry. Kok 200? Ya, 200. Karena ini 2 dikali per 10 ya. Dan lupa dibagi 10. Jadi hasilnya 20 aja. Min 20 NP cos NP. Tadi di sini gue lupa libatin ini. Gitu ya. Jadi hasilnya segini aja. Nah, BN-nya itu nanti bakalan sama dengan min 20 per NP dikali cos NP. Nah, kita tahu cos NP ini kalau dia ganjil misalkan 1pi, 3pi, 5pi itu bakalan positif nggaknya? Negatif. Kalau negatif berarti ganjil ya. Kalau negatif ganjil, kalau positif genap. Jadi kita pakai yang ini aja. Karena tadi kita mulai dari 1 ya sampai tangga min 20 N per pi dikali min 1 pangkat N gitu. Kalau dia ganjil, ya dia minus 1. Kalau genap, ya dia plus gitu. Nah, kalau udah ketemu BN, kita masukin ke fungsi yang di sini. Ya. Jadi nanti T bakalan sama dengan BN yang pertama itu, kita masukin ini 1, min 20 per pi, dikali min 1 pangkat 1 jadi min 1 kali min 20 jadi 20. Pangkat min N-nya 1 ya, jadi pi per 10 dikali sin NP per 10. Udah 17 menit videonya. Gue nggak tahu video yang pertama tadi berapa menit ya, udah di breakdown. Nah, kalau dimasukin T-nya 2, bakalan capek ya. Di sini kebetulan udah ada jawabannya. Nah, ini ya. Nah, ini tadi udah benar ya, yang ini. Cuman, coba kita pindahin. Nah, ini ya. Nah, ini kalau gue rumusnya sih kayak gini ya. Nah, ini NP gitu. Ini NP, ini juga NP gitu. Jadi rumusnya nanti bakalan sama yang di sini. Oke. Ya karena udah 19 menit mungkin ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan soal nomor 2.